Selamat pagi adik-adik sekalian, selamat hari Minggu, Shalom. Apa kabarnya? Pasti kalian semuanya baik dan sudah siap menunggu acara ibadah live streaming pagi ini. Adik-adik sekalian, meskipun ibadah kita dilaksanakan di rumah, tapi tetap harus ikut protokol kesehatan ya. Yuk ambil maskernya yang belum pakai masker. Karena pagi ini kabut penuh asap, di sekitar banyak asap dan kita harus tetap menjaga kesehatan kita supaya kita bisa beribadah dengan baik. Kita akan mulai ibadah kita, yuk kita berdoa dulu ya, kita berdoa. Amin, kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan sama-sama mengucapkannya di rumah maupun dari sini, hukum Taurat yang pertama hingga yang ke-10. Yuk kita sama-sama ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab
Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa. Yuk, lopit tangannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Yuk kita bernyanyi. Pengampunan dosa-dosa kita. Yuk kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik pasti sudah siap dengan Alkitabnya ya. Kita akan membaca ayat bulanan kita di minggu terakhir bulan Februari. Yuk, masih ingat kan? Yosua 24 ayat 15.
bagian C yang terakhir. Sudah? Belum? Yuk dibuka Alkitabnya, Yosua pasal 24 ayat 15 bagian yang terakhir C. Sudah? Nah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yuk sekali lagi ya, sama-sama papa mama, adik-adik sekolah minggu juga yang nyaring ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Lopit tangannya, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yuk semuanya dalam sikap berdiri, lopit tangannya, kita sama-sama ucapkan pengakuan iman percaya kita. Kita lambat-lambat saja supaya adik-adik yang kecil bisa mengikutinya ya. Yuk kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta sekolah minggu tidak ada yang istimewa, hanya kita akan masih tetap ibadahnya secara live, dan itu tidak akan mengurangi makna di hadapan Tuhan ya. Jadi minggu depan kita tetap mulainya jam 7, siap-siap ya adik ya. Hanya itu saja. Salam sehat. Demikian warta sekolah minggu. Yuk Kakak Yos, kita bernyanyi.
depanku kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Ya adik-adik yang di rumah, firman Tuhan diambil dari Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 36 hingga ayat 46. Jadi adik-adik sekolah minggu buka Alkitabnya, Matius 26 ayat 36 hingga ayat 46. Demikian firman Tuhan. Abang bacakan untuk kita. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sangat berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi.
Dia yang menerangkan aku sudah dekat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita atau adik-adik sekolah minggu takut? Siapa yang pernah takut? Oke. Siapa yang pernah sedih? Karena apa dia sedih? Karena mungkin sudah 5 tahun tidak pernah jumpa dengan opungnya di kampung. Karena apa? Karena nggak pernah pulang. Siapa lagi yang sedih? Ada lagi yang sedih, menangis. Karena apa? Karena nggak bisa ketemu dengan kawan-kawannya di sekolah. Karena apa? Karena ada pandemi. Baru siapa lagi yang sedih? Saat ini ada asap di lingkungan kita. Tidak bisa keluar sembarangan. Kalau keluar, maka dia akan menghirup udara yang tidak segar dan bisa mengganggu kepada paru-paru. Jadi pasti semua manusia pernah takut dan sedih. Pernah takut dan sedih. Ada lagi yang takut. Dengan apa? Dengan yang lain-lainnya yang tidak bisa Amang sebutkan di sini. Tetapi di sini Tuhan Yesus pernah takut. Bukan takut sih, gentar aja dengan sedih. Karena apa? Karena Yesus adalah manusia. 100% manusia. Dia sudah tahu bahwa dia akan disalibkan. Dia sudah tahu kalau dia itu akan diserahkan kepada orang-orang yang jahat. Maka tubuhnya sedih. Rohnya belum tentu, karena dia adalah anak Allah. Jadi tubuhnya yang sedih. Serasa mati katanya. Kadang adik-adik sekolah minggu mengalami seperti itu. Takut dan yang lain-lainnya, sedih. Maka firman Tuhan mengajak kita saat ini, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia gentar dan sedih. Dia berdoa. Nah, ini dia. Apa doanya yang membuat dia sedih? Karena apa? Karena dia dalam tubuhnya akan mengalami rasa sakit. Karena apa? Karena dosa manusia sebenarnya. Dia sedih. Dia gentar untuk tubuhnya akan sakit nanti. Akan ini nanti. Dia merasa itu. Jadi dia berdoa, Bapa, siapa Bapa? Bapa Allah di surga. Karena Yesus pada saat itu masih manusia, ada tubuhnya. Yesus masih manusia. Jadi maka firman-firman sebelumnya itu nggak pernah Yesus mengatakan dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan. Karena apa? Karena memang dia masih manusia pada saat itu. Tapi ketika dia disalibkan, ketika dia sudah bangkit, disitulah disebut dia menjadi Yesus Kristus. Kristus apa artinya? Juru selamat. Siapa yang bisa menyelamatkan? Ya Allah itu sendiri. Jadi yang sedih di sini tubuh dia. Aduh, gimana ini? Kira-kira begitulah tubuhnya berbicara dengan rohnya. Dia membawa doanya kepada Allah. Apa katanya? Tuhan, sekiranya cawan ini, cawan yang mana? Yang sesuatu yang membuat dia tubuhnya akan sakit nanti bisa lewat. Itulah permohonannya secara tubuhnya. Lalu Allah yang merencanakan, bukan Yesus sebagai anak Allah yang manusia. Jadi di sini
adik-adik sekolah minggu, ketika kamu sedih, apa doamu? Misalnya kamu kangen dengan kakekmu atau nenekmu di kampung, telepon. Habis ditelepon, opung, kita berdoa dulu opung kepada Tuhan supaya apa? Pahopu katanya, supaya rasa kangenku, rasa sedihku ini terobati. Berdoa bersama, maka akan terobati juga. Jadi apa yang membuat kamu gentar? Misalnya nilaimu akan hancur dari sekolah. Karena apa? Karena tidak mengerjakan PR. Ya pastilah. Tapi kalau misalnya sudah mengerjakan PR, tapi masih ada rasa khawatir, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan aku nilai yang bagus. Karena apa? Karena saya sudah tulus dan sudah sungguh-sungguh untuk belajar. Itu doanya. Jadi ketika kita takut atau gentar atau sedih, kita harus berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Itu yang pertama. Sedangkan Tuhan Yesus berdoa. Apalagi lah kita manusia ini, yang kecil-kecil masih, yang berdosa masih, tentu kita harus berdoa. Ketika kita sedih dengan dosa kita, berdoa. Ketika kita sedih melihat orang tua kita nggak ada uangnya, berdoa. Ketika kita sedih melihat orang tua kita tidak dapat gaji bulan ini, berdoa. Ketika kita juga sakit atau demam atau yang panas badannya, berdoa. Ketika orang tua kita juga sakit, berdoa. Semua jawabnya berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhan memberi ketenangan hati dan memberi juga kesembuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, ketika takut, gentar, khawatir, sedih, berdoa kepada Tuhan. Itu yang pertama ya dari firman Tuhan ini. Kemudian apa lagi dari firman Tuhan ini? Yang pertama kita lihat, yang berikutnya kita lihat dari murid-muridnya. Murid-muridnya kenapa? Apa yang terjadi? Di sana murid-muridnya disuruh Tuhan Yesus supaya berjaga-jaga. Tapi mereka malah tidur. Karena apa? Karena tergoda dengan enaknya tidur di situ. Karena apa? Ada taman, mungkin di sana sunyi, baru kemudian agak dingin karena agak ke atas dia, karena dia taman Getsemani, enak di situ tidur, dingin rasanya, sejuk rasanya, maka mereka tergoda supaya tidur. Lalu tertidur. Apa kata Tuhan Yesus? Apakah kamu tidak tahan 1 jam untuk berjaga-jaga dengan aku? Katanya. Lalu tidak ada dijawab murid-muridnya, mungkin masih ngantuk orang itu, masih berat matanya. Lalu apa dilanjutkan oleh Tuhan Yesus? Kalau kamu itu harus berdoa. Berdoa supaya apa? Supaya tahan dengan godaan. Ini dia. Tadi ketika kita mengalami gentar, sedih, dan yang lain-lainnya berdoa. Saat ini ada godaan. Ini kan ada godaan. Ada yang mengajak kita melakukan yang tidak benar, yang tidak diperintahkan Tuhan Yesus. Misalnya apa itu? Ayo, karena tidak ada uang jajannya dari orang tuanya, tidak ada hepengnya, lalu dilihatnya lah bunga tetangganya. Inilah kita curi aja ini ya. Dicuri bunga itu, baru dijual ke orang. Inilah yang membuat adik-adik sekolah minggu tergoda. Hal-hal seperti itu. Banyak orang sekarang curi-curi bunga kan. Siapa yang bunganya pernah hilang dari rumah, dari depan rumah? Mungkin ada adik-adik sekolah minggu bunga orang tuanya. Karena apa? Karena orang itu yang mencuri itu tergoda.
tergoda akan uang 50.000, tergoda dengan main game di PlayStation, tergoda dengan yang lain-lainnya. Jadi adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, supaya tidak tergoda ketika datang godaan, supaya tidak jatuh kepada godaan itu, berdoa kepada Tuhan supaya tetap terjaga hatinya, tetap terjaga pikirannya, tetap terjaga imannya kepada Tuhan Yesus. Jadi harus berdoa. Jadi jangan mau jadi melakukan yang jahat. Misalnya sudah ada PR dia dari sekolah, karena ini sekarang masa daring atau online. PR-nya dari sekolah, datang kawannya ke rumahnya, ayolah kita main-main aja nanti PR-mu itu. Padahal dikumpul jam 12, dia diajak kawannya jam 10, nanti aja jam 11 kita kerjakan katanya. Habis itu dia pergi pula. Akhirnya tahu-tahunya enak main-mainnya. Akhirnya pulang dia jam 1, tidak dikerjakannya tugasnya. Aduh, karena apa? Karena tergoda dengan bermain-main, atau tergoda dengan main handphone, lalu PR-nya tertinggal. Inilah adik-adik sekolah minggu akan menerima nilai yang jelek. Karena apa? Karena tidak berjaga-jaga akan godaan, akan dosa, akan bermain-main. Akhirnya tinggallah yang terutama. Jadi adik-adik sekolah minggu harus ketika ada godaan begitu berdoa kepada Tuhan. Langsung katakan, Tuhan kuatkan saya supaya tidak tergoda dengan hal ini, tidak tergoda dengan kejahatan, tidak tergoda dengan rasa enaknya bermain-main. Tuhan kuatkan saya supaya bisa menjalankan, mengerjakan tugas saya dari sekolah. Itu misalnya. Kemudian apalagi ketika Yesus kembali, kan dia udah pergi tadi berdoa, lalu pergi lagi. Pulang dia dilihat muridnya lagi tidur lagi. Lalu apa yang terjadi? Dibiarkannya lah mereka tidur. Gak dibanguni lagi. Ia membiarkan mereka di situ. Pergilah ia berdoa. Kenapa Tuhan Yesus 3 kali berdoa? Disinilah selama hatimu masih sedih, berdoa terus. Terus berdoa. Selama engkau masih takut, berdoa terus. Misalnya berdoa dulu sebentar, setelah amin dia jalan, takut lagi, gentar lagi, sedih lagi, berdoa lagi, sedih lagi, berdoa lagi. Terus hidup orang Kristen itu berdoa. Itu aja doanya, gak apa-apa. Kecuali kamu berdoa sekali dari sini, ya Tuhan berkatilah pelajaranku, berdoa. Habis itulah berkatilah orang tuaku. Habis itu balik lagi, ya Tuhan berkatilah pelajaranku. Habis itu balik lagi, orang tuaku. 3 kali lagi, balik lagi. Itu salah. Sekali, amin. Habis itu berdoa lagi, amin. Ada masanya, ada waktunya, ada intervalnya, ada jaraknya. Jadi bisa berdoa beberapa kali dengan hal yang sama, boleh. Tapi jangan bertele-tele doanya. Udah diduakan di atas, diminta lagi di bawah, di tengah lagi udah diminta lagi di ujung. Sampai ngantuk orang mendengar doanya. Jadi doanya harus tepat sasaran. Misalnya takut, ya Tuhan berikan saya hati yang tidak takut. Karena saat ini saya takut dengan nilaiku yang tidak bagus. Saya takut dengan apa? Dengan orang-orang yang jahat. Lepaskan saya Tuhan dari rasa takut ini. Kayak begitu doanya.
Amin. Habis itu lagi ada lagi timbul rasa takut lagi, muncul lagi dengan hal yang sama. Doakan lagi. Jadi adik-adik sekolah minggu, hiduplah di dalam doa. Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan apa yang mau kita lakukan. Dan Tuhan akan mendengar doa kita, lalu memberi kita jawaban dari doa kita. Jadi adik-adik sekolah minggu, hiduplah di dalam berdoa. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah di surga, kami saat ini berdoa kepadamu. Kami tahu Tuhan, di saat ini banyak hal-hal, cobaan-cobaan yang terjadi di tengah kehidupan kami. Terutama Tuhan dari sudut kesehatan. Karena melalui itu lagi akan terganggu kegiatan kami yang lain. Tuhan Allah, ada masa pandemi saat ini membuat anak sekolah minggu tidak dapat beribadah di gerejamu, datang ke gereja ini. Membuat orang tua bisa-bisa menjadi berpikiran yang tidak bagus. Karena apa? Karena membimbing anak-anaknya untuk belajar, sementara mereka harus mencari nafkah. Tuhan, kuatkan para orang tua, adik-adik sekolah minggu, supaya mereka kuat di dalam Tuhan dan bisa berdoa kepadamu. Tuhan Allah, saat ini juga terjadi asap di lingkungan kami Pontianak ini, khususnya Jeruju. Tuhan, ini mengganggu kesehatan anak-anak sekolah minggu dan semua yang ada di dunia ini. Tuhan Allah, kiranya Engkau memberi jalan keluar dari pemerintah untuk bisa memadamkan asap ini, memadamkan api yang menimbulkan asap ini yang bisa membuat kami sakit. Tuhan Allah, kuatkanlah adik-adik sekolah minggu yang berdoa saat ini di rumah, supaya mereka senantiasa hidup di dalam Tuhan dan terus belajar, terus rajin, terus bisa membantu dan menolong, dan terutama Tuhan selalu berdoa kepadamu. Allah Bapa di surga, inilah doa kami anak-anak sekolah minggu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Kumpulkan persembahannya ya. Dititip nanti sama mamanya kalau sudah gereja. Dunia
Kita berdoa, lipat tangannya, berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.